Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Merlin Amberwati dengan NIM 8602111081. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas kuliah yaitu SPGK 4107 Praktikum IPA modul kedua Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan judul Pengamatan Ekosistem Darat. Tujuan pengamatan yaitu untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat dan alami. Berikut adalah alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, tabel pengamatan. Yang ketiga, aplikasi barometer. Dan yang keempat, alam sekitar. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dan lingkungannya. Ekosistem darat merupakan sistem ekologi yang berada di lingkungan daratan. Adapun jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Selanjutnya, komponen-komponen ekosistem. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda tidak hidup dalam ekosistem. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem yang bersifat hidup. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya cukup, suhunya mencapai 31 derajat Celcius, jenis tanahnya subur dan lembab, anginnya semilir, serta keadaan air yang sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon bambu, yang kedua pohon jati, yang ketiga ada pohon pisang, yang keempat ada pohon jambu, yang kelima ada rumput. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada ayam, yang kedua ada semut, yang ketiga ada ulat, dan yang terakhir ada belalang. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selanjutnya, kita akan menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya di sini sangat terik, suhunya mencapai 31 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup. Adapun komponen biotiknya yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada ilalang, yang ketiga ada putri malu, yang keempat ada gamat kuning, dan yang kelima ada rumput. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotiknya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada nyamuk, yang kedua ada belalang, yang ketiga ada tawon, yang keempat ada capung, dan yang kelima ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air,
oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Kesimpulan pada pengamatan hari ini, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berinteraksi. Komponen terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik semua makhluk hidup yang bersifat hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik yaitu semua makhluk hidup yang bersifat tidak hidup seperti tanah, suhu, air, cahaya, dan udara.